Jerapah adalah hewan dengan lehernya yang panjang untuk menggapai dedaunan di ranting pohon sebagai makanannya. Hewan ini dapat ditemukan secara alami di Afrika karena jerapah merupakan hewan endemik zona Ethiopian, yaitu salah satu jenis zona persebaran fauna di dunia. Sementara itu, koala adalah hewan endemik Australia karena pada dasarnya, makanan utama koala adalah dedaunan dari pohon eukaliptus, yaitu pohon yang mayoritas tumbuh secara alami di daratan Australia. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa hewan seperti jerapah dan koala serta tumbuhan atau flora seperti eukaliptus tidak tersebar secara merata di permukaan bumi. Flora dan fauna ini hanya tumbuh secara alami di tempat-tempat tertentu di dunia. Nah, bagaimana analisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di dunia? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Sejarah pembelajaran persebaran flora dan fauna di dunia. Pola persebaran flora dan fauna di dunia bermula dari wilayah asal makhluk hidup hingga bagaimana serta kapan mereka bermigrasi dan menyebar. Sejarah pembelajaran persebaran flora dan fauna di dunia adalah sebagai berikut. Pada 1890, seorang ahli ilmu hewan dari Amerika Serikat, Clinton Hart Merriam, mempublikasikan hasil penelitiannya terhadap persebaran makhluk hidup di Gunung San Francisco di Arizona, Amerika Serikat. Dari penelitiannya, didapat banyak diskusi terkait zona kehidupan, asal-usul fauna, penyebab yang menentukan persebarannya, serta peta area kehidupan utama yang mendeskripsikan kawasan yang memiliki kesamaan komunitas flora dan fauna di negara bagian Arizona di Amerika Serikat yang menjadi awal dari konsep zona kehidupan. Konsep zona kehidupan diperkuat pada tahun 1894 dalam bukunya yang berjudul Laws of Temperature Control of the Geographic Distribution of Terrestrial Animals and Plants, atau Hukum Pengendalian Suhu Distribusi Geografis Hewan dan Tumbuhan Terestrial. Merriam mengamati bahwa terjadi perubahan pada komunitas flora dan fauna dengan mengikuti batas garis suhu yang sama. Hal ini sejalan dengan para biogeografi berdasarkan persebaran menurut suhu udara yang diwakilkan oleh ketinggian tempat dan garis lintang. Hasil pengamatan Merriam tentang perubahan komunitas antar lintang dan antar ketinggian tersebut menghasilkan identifikasi terhadap 7 zona kehidupan sebagai berikut. Lower Soronan atau Sorona bawah, atau gurun rendah dan panas. Upper Sonoran atau Sonoran atas, atau padang rumput gurun. Transition atau transisi, atau hutan terbuka. Canadian atau Kanada, atau hutan cemara campuran. Hudsonian atau hutan cemara. Timberline atau subalpine, atau daerah batas pohon dapat tumbuh. Alpine atau tundra. Sekitar tahun 1916, Frederick Clemens, seorang ahli ekologi tanaman dari Amerika, mengembangkan konsep komunitas klimaks, yaitu kumpulan tumbuhan dan hewan yang saling bergantung secara alami hingga tercapai kondisi ideal yang stabil. Clemens mengemukakan bahwa komposisi vegetasi tidak mewakili suatu kondisi permanen, tetapi secara bertahap berubah seiring berjalannya waktu. Artinya,
Perkembangan vegetasi dapat dipahami sebagai urutan tahapan searah yang menyerupai perkembangan suatu organisme yang kompleks. Ketika terjadi gangguan dan hambatan dalam suatu wilayah di permukaan bumi, misalnya kebakaran lahan, vegetasi di atasnya akan musnah. Seiring berjalannya waktu, vegetasi akan tumbuh kembali yang dimulai dengan tumbuhan perintis berupa lumut, kemudian diikuti tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti rerumputan, semak, hingga pohon. Pada akhirnya, kondisi vegetasi akan mencapai keadaan klimaks yang stabil yang menggambarkan vegetasi paling sesuai dengan kondisi lokal atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Kondisi ideal yang stabil pada komunitas tumbuhan dan hewan ini terbentuk karena komunitas klimaks terdiri atas spesies tumbuhan dan hewan yang berhasil beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Tumbuhan maupun hewan akan terus-menerus berganti hingga akhirnya tercapai kondisi tetap yang ideal dan stabil. Proses ini disebut dengan suksesi. Suksesi adalah sebuah proses yang dicirikan dengan adanya pergantian dari suatu komunitas tumbuhan dan hewan ke komunitas tumbuhan dan hewan lain yang lebih kompleks. Menurut pengamatan Clemens, tumbuhan tidak merepresentasikan kondisi permanen, tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, sebuah area di hutan tertentu terkena bencana kebakaran karena terkena sambaran petir sebagai dampak perubahan iklim. Setelah waktu tertentu, tanpa dipengaruhi bantuan manusia, area hutan tersebut secara alami akan ditumbuhi tumbuhan yang terdapat di sekitar lingkungan tersebut. Teori Clemens mendominasi biogeografi selama beberapa dekade, hingga para ahli biogeografi modern mulai bermunculan dan saling berbagi pendapat tentang konsep persebaran flora dan fauna yang mereka yakini masing-masing. Persebaran flora di dunia. Meskipun tidak ada klasifikasi tunggal tentang zona persebaran flora yang disetujui oleh semua ahli biogeografi dan ahli ekologi, terdapat 8 zona persebaran flora yang diakui oleh kebanyakan ahli. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, zona tundra alpin dan arktik. Zona tundra merupakan zona flora tanpa pepohonan yang terdiri atas vegetasi berupa lumut, rumput, dan semak-semak rendah. Zona tundra terdapat di wilayah beriklim dingin dan bersuhu rendah, yaitu mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius. Pada tiap-tiap zona flora, perbedaan jenis vegetasi yang hidup akan turut serta memengaruhi jenis hewan yang berhabitat di wilayah tersebut. Terdapat 2 jenis zona tundra, yaitu sebagai berikut. Zona tundra alpin atau alpine tundra merupakan zona flora tundra yang ditemukan di gunung yang cukup tinggi, bersuhu dingin, atau di tempat yang anginnya sangat kuat. Misalnya, zona tundra ini dapat ditemukan di sekitar puncak pegunungan Jayawijaya di Papua, Indonesia, puncak pegunungan Cordillera di Amerika Utara, puncak pegunungan Alpen dan Pyrenees di Eropa, puncak pegunungan Himalaya dan Karakoram di Asia, puncak pegunungan Andes di Amerika Selatan, serta puncak pegunungan Eastern Reef di Afrika. Hewan yang hidup di wilayah zona tundra alpin antara lain kambing gunung, marmot, dan pikas. Sementara itu,
Tumbuhan yang hidup di wilayah zona tundra alpin antara lain Cassiope tentragona, Bokbilberry, dan Sitka valerian. Zona tundra Arktik atau Arctic Tundra merupakan zona flora tundra yang ditemukan di wilayah yang berada pada garis lintang tinggi atau sekitar 66,5 derajat hingga 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Akan tetapi, zona flora tundra Arktik lebih banyak ditemukan di wilayah pada garis lintang utara dibandingkan wilayah pada garis lintang selatan. Zona tundra Arktik juga dapat ditemukan di kutub utara dan kutub selatan. Hewan yang hidup di wilayah zona tundra Arktik antara lain beruang kutub, muskox, dan rubah Arktik. Sementara itu, tumbuhan yang hidup di wilayah zona tundra Arktik antara lain willow Arktik, bunga pasque, dan bearberry. Kedua, zona taiga. Zona taiga atau hutan boreal atau taiga or boreal forest merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa beberapa jenis pohon konifera atau tumbuhan berdaun jarum dan pinus seperti pohon spurge atau genus Picea yang mirip dengan cemara, alder atau alnus, birch atau betula, dan cemara juniper atau juniperus. Taiga atau hutan boreal terletak di antara tundra di utara dan hutan beriklim sedang di selatan. Taiga hidup di wilayah dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Akibatnya, hutan boreal juga biasa diselimuti oleh salju tebal yang tetap ada sampai musim panas. Taiga terbentang luas di belahan bumi utara, seperti di Siberia Utara, Rusia, Tiongkok Utara, Mongolia, Kanada bagian tengah, Amerika Utara di Alaska, dan Jepang bagian utara di Pulau Hokkaido. Hutan taiga juga membentang di sepanjang pegunungan, seperti di Sierra Nevada di California Timur, Amerika Serikat. Hutan taiga di Indonesia berupa hutan pinus, seperti yang ada di daerah Imogiri, Yogyakarta, dan Kintamani, Bali. Sementara itu, hewan yang hidup di wilayah taiga adalah rusa, beruang hutan, dan ajak. Ketiga, zona hutan gugur beriklim sedang. Zona hutan gugur beriklim sedang atau temperate deciduous forest merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa pepohonan yang umumnya memiliki batang tebal dan daun lebar. Jumlah spesiesnya hanya 10 hingga 20 spesies. Pohon-pohonnya menggugurkan daun pada musim gugur dan tetap tidak berdaun selama musim dingin. Selama musim semi, daun dari pepohonan tersebut bertunas. Pohon-pohon ini mengalami pertumbuhan yang cepat selama musim panas. Hutan gugur beriklim sedang ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Hutan gugur beriklim sedang ini terutama ditemukan di Eropa, Tiongkok bagian timur laut, Korea, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chili bagian selatan, dan Selandia Baru. Di Indonesia, hutan gugur dapat ditemukan di sebagian wilayah Sulawesi dan beberapa bagian di Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur.
Hewan yang hidup di wilayah hutan gugur beriklim sedang antara lain beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Sementara itu, tumbuhan yang hidup di wilayah hutan gugur beriklim sedang antara lain pohon oak, pohon pinus, dan pohon karet manis. Keempat, zona hutan hijau subtropis. Zona hutan hijau subtropis atau subtropical evergreen forest atau hutan hujan beriklim sedang atau temperate rainforest merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa pepohonan berdaun jarum dan berdaun lebar. Hutan hijau subtropis memiliki bentuk kanopi yang kurang padat, sedangkan lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Kanopi merupakan susunan dahan dan daun pepohonan di hutan yang seakan-akan membentuk atap di hutan. Vegetasi yang tumbuh di zona ini antara lain pakis, bambu, semak, rerumputan, jenis tumbuhan rambat seperti liana, contohnya tanaman rotan, dan epifit seperti anggrek. Hutan hijau subtropis ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Persebaran hutan hijau subtropis dapat ditemukan di Amerika Serikat bagian tenggara, Tiongkok bagian selatan, dan Jepang bagian selatan. Sementara itu, hewan di hutan yang selalu hijau ini antara lain keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Kelima, zona padang rumput beriklim sedang. Zona padang rumput beriklim sedang atau temperate grassland merupakan zona flora yang hanya terdiri atas vegetasi berupa rerumputan, rempah, dan tanaman bukan kayu. Zona padang rumput beriklim sedang terjadi secara alami di semua benua, kecuali di Antartika. Zona ini merupakan salah satu zona terbesar di bumi yang mendominasi lanskap di seluruh dunia. Terbatasnya jenis vegetasi yang ada di padang rumput beriklim sedang ini disebabkan oleh singkatnya musim hujan di wilayah tersebut. Persebaran zona flora padang rumput beriklim sedang di dunia dapat ditemukan di beberapa belahan dunia dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti veld di Afrika Selatan, prairie di Amerika Utara, stepa di Asia Tengah, dan pampas di Argentina. Tumbuhan yang umum hidup di zona ini antara lain semak belukar atau Artemisia tridentata, bunga matahari, dan galeta. Hewan di daerah padang rumput beriklim sedang antara lain zebra, gajah Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Hewan-hewan ini merupakan konsumen primer di padang rumput. Sementara itu, predator di padang rumput beriklim sedang antara lain singa dan anjing liar. Selain hewan-hewan tersebut, ditemukan juga ular, belalang, dan capung. Keenam, zona gurun dan semi-gurun. Zona gurun dan semi-gurun, atau desert dan semi-desert, merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Vegetasi tersebut dapat tumbuh di wilayah yang tanahnya terdiri atas hamparan padang pasir dengan tingkat curah hujan yang sangat rendah. Perbedaan antara gurun dan semi-gurun
adalah curah hujan di wilayah semi gurun 2 kali lebih tinggi dibandingkan curah hujan di wilayah gurun. Vegetasi di gurun dan semi gurun umumnya berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Akarnya sangat panjang untuk mengambil air dari tempat yang dalam. Sementara itu, hewan yang ada di gurun antara lain unta, ular, hewan pengerat atau rodensial seperti tikus dan kadal. Contohnya adalah Gunung Sahara yang terletak di Afrika dan Gurun Gobi di Asia. Ketujuh, zona hutan gugur tropis. Zona hutan gugur tropis atau tropical deciduous forest yang dapat dikenal dengan hutan tropis kering atau hutan monsun yang dapat ditemukan di antara 10 derajat hingga 20 derajat garis lintang utara dan 10 derajat hingga 20 derajat garis lintang selatan. Zona ini berada di wilayah dengan curah hujan sedang. Pepohonan pada zona ini umumnya memiliki kanopi dengan ketinggian 20 hingga 25 meter dan lebih dari 2/3 pohon di zona ini merupakan pohon yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Contoh dari vegetasi di zona ini adalah pohon bambu, palem, dan liana. Adapun hewan yang ada di hutan ini antara lain harimau, babi, gajah, dan rusa. Keempat, zona padang rumput tropis. Zona padang rumput tropis atau tropical grassland merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Karena memiliki intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun, padang rumput tropis umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Padang rumput tropis memiliki 2 musim, yakni musim panas yang basah dan musim dingin yang kering. Padang rumput tropis yang berada di dekat garis khatulistiwa menghasilkan tanaman yang tahan terhadap suhu lingkungan yang panas hampir sepanjang tahun. Zona padang rumput tropis rawan mengalami kekeringan sehingga mudah terjadi kebakaran akibat iklim yang cukup kering pada musim panas yang disebabkan oleh alam ataupun manusia. Padang rumput tropis ditemukan di Afrika, Australia, Amerika Selatan, sebagian wilayah India, serta sebagian kecil wilayah Indonesia seperti di Nusa Tenggara, Papua bagian Tenggara, dan Jawa Timur. Hewan yang hidup di daerah padang rumput tropis antara lain rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, gajah, singa, citah, dan macan tutul. Sementara itu, tumbuhan yang hidup di daerah padang rumput tropis antara lain pohon baobab, rumput gandum merah, dan semak milkweed. Kesembilan, zona hutan hujan tropis. Zona hutan hujan tropis atau tropical rainforest merupakan zona flora yang terdiri atas vegetasi berupa beratus-ratus spesies tumbuhan yang berbeda satu sama lain. Di hutan ini, terdapat pohon yang memiliki ketinggian 20 hingga 40 meter dan berdaun lebat. Spesies hutan hujan tropis cukup kaya dan biomasanya sangat produktif. Keanekaragaman hayati yang kaya dari hutan hujan tropis sangat penting bagi bumi dan kesejahteraan manusia.
Hutan hujan tropis membantu mengatur iklim dengan memproduksi 20% oksigen di bumi dan menyerap karbon dioksida. Hutan hujan tropis juga berperan sebagai tempat tumbuhnya pepohonan berkayu yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai produk, seperti furnitur dan obat-obatan. Hutan hujan tropis terdapat di lokasi dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan yang melimpah. Hutan yang memiliki tingkat kelembapan tinggi ini memiliki suhu rata-rata sepanjang hari sebesar 25 derajat Celcius. Hutan hujan tropis dapat ditemukan antara lain di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Sementara itu, hewan-hewan yang biasanya hidup di hutan hujan tropis antara lain babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Klasifikasi flora dan fauna tersebut lebih menekankan pada persebaran vegetasi di aneka tempat di dunia, yang kemudian menyebabkan adanya persebaran hewan di dunia. Sementara itu, terdapat juga klasifikasi flora dan fauna yang lebih menitik beratkan pada persebaran hewan di dunia dibandingkan dengan vegetasinya. Philip Lutless Sclater, seorang ahli ornitologi asal Inggris, serta Alfred Russel Wallace, seorang ahli biogeografi dan naturalis terkemuka asal Inggris, memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona biogeografi yang didasari pola persebaran hewan di darat sebagai berikut. Pertama, zona Nearctic. Zona Nearctic atau Nearctic terbentang dari Antartika di utara Kanada hingga dataran tinggi Meksiko bagian tengah. Zona Nearctic terbentuk karena sekitar 70 juta tahun yang lalu, wilayah Arktik hingga dataran tinggi Meksiko bagian tengah yang menjadi zona Nearctic terpisah dari superbenua Laurasia. Wilayah yang termasuk zona Nearctic memiliki kondisi permukaan bumi berupa tundra dan taiga di bagian utara, hutan gugur beriklim sedang di bagian tenggara, padang rumput di bagian tengah hingga selatan, dan gurun di bagian barat daya. Zona Nearctic dihuni oleh fauna berupa kuda, marmot, dan beruang hitam Amerika. Adapun hewan endemiknya adalah berang-berang gunung atau Aplodontidae dan kijang tanduk bercabang atau Antilope capriciae. Kedua, zona neotropik. Zona neotropik atau neotropical terbentang dari Meksiko bagian tengah, Kepulauan Karibia, hingga Amerika Selatan. Wilayah yang termasuk zona neotropik di bagian selatan memiliki kondisi permukaan bumi berupa padang rumput dan padang pasir. Sementara itu, wilayah yang termasuk zona neotropik di bagian tengah memiliki kondisi vegetasi berupa hutan hujan tropis dan sabana. Contoh hutan hujan tropis di zona neotropik adalah hutan hujan Amazon Amerika Selatan sebagai hutan hujan terbesar di dunia. Tidak mengherankan jika di hutan hujan Amazon inilah keanekaragaman spesies fauna dari zona neotropik berkumpul, seperti jaguar, semut peluru, katak beracun, dan 3.600 spesies laba-laba, termasuk tarantula.
Zona neotropik memiliki banyak keluarga mamalia dan banyak di antaranya merupakan hewan endemik. Di zona neotropik ada berbagai hewan endemik, yaitu ikan piranha dan belut listrik yang hidup di sungai Amazon, ilama, tapir, kera hidung merah, serta kelelawar pengisap darah. Ketiga, zona australis. Zona australis atau Australian terbentang di sepanjang Australia, Selandia Baru, Papua, pulau-pulau di Pasifik, serta beberapa kepulauan di Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku, Lombok, Papua, dan Nusa Tenggara. Kondisi permukaan bumi di wilayah yang termasuk zona australis didominasi gurun pasir. Selain itu, terdapat kondisi permukaan bumi yang ditutupi hutan hujan tropis seperti di Papua. Di zona australis, terdapat hewan endemik berupa hewan marsupial atau mamalia berkantong, seperti kanguru, kuskus, wombat, oposum, bandikut, setan Tasmania, dan koala. Selain itu, terdapat hewan endemik zona australis yang bukan hewan marsupial, seperti biawak parenti dan platypus. Keempat, zona oriental. Zona oriental disebut juga dengan zona Indomalaya. Zona Indomalaya tersebar di seluruh anak benua India dan Asia Tenggara, hingga dataran rendah Tiongkok bagian selatan, kemudian melalui Indonesia sampai Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di sebelah timurnya terdapat garis Wallace. Selain itu, zona Indomalaya juga mencakup Filipina, dataran rendah Taiwan, dan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Sebagian besar wilayah permukaan bumi yang ditempati zona oriental adalah hutan hujan tropis. Contoh fauna endemik zona oriental adalah tupai, kelelawar hidung babi, tarsius, kubung atau kobego atau flying lemur, dan siamang. Selain fauna endemik, zona oriental juga dihuni oleh hewan non-endemik, seperti harimau, badak bercula satu, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Keragaman hewan di zona ini cukup tinggi, tetapi hewan endemiknya sedikit. Hal ini terjadi karena zona oriental terletak di antara 3 zona lainnya, yaitu zona Paleartik, zona Etiopian yang saling terhubung melalui daratan, dan zona Australis yang hanya terpisahkan oleh lautan bukan samudra. Zona oriental terpisahkan dari zona Paleartik karena adanya gurun pasir dan pegunungan di antara keduanya. Selain itu, zona oriental terpisahkan dari zona australis oleh lautan sehingga memunculkan zona transisi Wallacea. Zona ini membentang ke timur dari garis Wallace yang meliputi Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Kelima, zona Paleartik. Zona Paleartik atau Palearctic adalah zona distribusi fauna dengan cakupan wilayah terbesar yang terbentang dari Eropa, Asia Tengah, Tiongkok bagian utara, Gunung Sahara dan Arabia, hingga Maroko di Afrika. Zona Paleartik terpisah dari zona Etiopian di sebelah selatan oleh Gunung Sahara. Zona Paleartik terpisah dari zona oriental oleh pegunungan Himalaya, serta terpisah dari zona Neartik di sebelah barat oleh Selat Bering.
Permukaan bumi di zona Paleartik didominasi oleh taiga. Di bagian paling utara zona Paleartik terdapat tundra, di bagian barat dan barat laut terdapat hutan gugur, sedangkan di bagian barat daya terdapat stepa. Zona Paleartik memiliki dua keluarga mamalia endemik, yaitu tikus mondok Butas palacidae dan tikus selevin. Selain itu, terdapat hewan lain seperti link, landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Terdapat beberapa hewan zona Paleartik yang sama dengan hewan zona Neartik, seperti kelinci, serigala, dan karibu. Hal ini disebabkan pada 10.000 tahun yang lalu, terdapat penenggelaman daratan yang menghubungkan Siberia dengan Alaska. Keenam, zona Ethiopian. Zona Ethiopian atau Ethiopian disebut juga dengan zona afrotropikal. Zona Ethiopian terbentang mulai dari sub-Sahara Afrika, Semenanjung Arab, hingga Pulau Madagaskar. Permukaan bumi pada zona Ethiopian terdiri atas hutan hujan tropis di bagian tengah, gurun di bagian barat daya, dan didominasi sabana yang luas. Zona Ethiopian memiliki variasi fauna vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Hampir seluruh zona Ethiopian terletak di wilayah beriklim tropis, yaitu di utara dan selatan Khatulistiwa. Letak zona Ethiopian yang hampir seluruhnya berada di wilayah beriklim tropis, membuat suhu lingkungan di wilayah tersebut hangat, sehingga tumbuhan dan hewan dapat dengan mudah hidup di zona Ethiopian. Hewan yang hidup di zona Ethiopian adalah singa, badak, citah, jerapah, kuda Nil, macan tutul, zebra, gajah Afrika, babi berkutil, okapi, dan hiena. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi zona vegetatif terdiri atas zona tundra alpin dan arktik, zona taiga atau hutan boreal, zona hutan gugur beriklim sedang, hutan hijau subtropis, padang rumput beriklim sedang, gurun dan semi-gurun, hutan gugur tropis, padang rumput tropis, serta hutan hujan tropis. Sementara itu, klasifikasi zona hewan terdiri atas zona neartik, zona neotropik, zona australis, zona oriental, zona paleartik, dan zona Ethiopian.